Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah bai'u bai'ataini fi bai'ah. Ini larangan berikutnya adalah jual beli dengan dua jual beli dalam satu jual beli, atau dua akad dalam satu transaksi. Lah ini yang sering dikira bahwa Islam itu tidak membolehkan kredit, padahal kesimpulannya tidak demikian. Jadi ini yang sering dikira bahwa Islam tidak membolehkan jual beli kredit, padahal kesimpulannya tidak demikian. Yang dilarang itu adalah bai'u bai'ataini fi bai'ah, jual beli dalam satu transaksi ada dua akad, atau dua akad dalam satu transaksi. Maka la yajuzu lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim ayyaqida bai'ataini fi bai'atin wahidah, untuk melakukan suatu akad, dua akad di dalam satu transaksi jual beli. Tetapi hendaknya kalau kita mau membuat akad jual beli, buatlah satu akad saja, bukan dua. Karena kalau dua akad di sini jelas mengandung gharar, tidak jelas. Sebagai ilustrasi, ini beberapa saat yang lalu sudah ada yang sempat menanyakan tentang hukum kredit, sehingga saya sampaikan tadi seolah-olah kredit itu tidak boleh. Padahal dalam Islam jual beli tempo atau baik bitaksid, jual beli kredit itu diperbolehkan. Tidak mengapa barang itu kita beli lalu kemudian dibayar secara angsuran atau secara kredit, itu tidak mengapa. Tidak ada yang melarang jual beli secara kredit atau jual beli secara angsuran. Kalau zaman dulu di daerah kita ini ada istilahnya mendring. Kalau istilah lain apa namanya? Di luar Jawa apa istilahnya? Di sini mendring. Di Jawa Tengah istilahnya apa? Ada yang dari Jawa Tengah? Tidak ada. Jadi itu diperbolehkan. Jadi agak susah saya menjelaskan mendring versi bahasa Indonesia. Napa niku mendring? Jadi jual beli barang, tapi barangnya dijual secara kredit. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, kenapa kemudian banyak orang menyatakan kredit motor riba, tidak boleh. Kemudian juga menyebutkan kredit rumah tidak boleh. Ada yang menyatakan kredit apalagi kendaraan, mobil tidak boleh. Yang tidak boleh bukan kreditnya, tapi yang tidak boleh adalah akadnya, yang mana akad tersebut ada dua. Jadi akadnya ada dua, mestinya akadnya cuma satu. Nah, di samping ada akad dua, biasanya juga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau dalam kredit yang kita kenal itu dalam Islam tidak mengenal istilah denda. Tapi biasanya sudah akadnya ada dua, masih ditambah ada denda. Akadnya wis loro, kemudian masih ada denda. Masih ada yang lain lagi enggak? Saya enggak tahu nih, masih ada yang lain lagi apa enggak? Kenapa Pak? Oh ya, jadi kalau kemudian telat ngangsur, telat bayar, barangnya ditarik, diambil. Sudah. Kalau telat kena denda, tidak mampu bayar denda, barangnya dicabut atau barangnya ditarik. Kenapa demikian? Karena akadnya ada dua. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akad yang pertama adalah akad sewa, yang kedua adalah akad beli. Maka kalau barangnya tersebut belum lunas, namanya sewa. Kalau sudah lunas, namanya beli misalnya. Ini ada dua akad. Ini tidak boleh. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan adalah dua akad tersebut tidak dijelaskan. Ini juga tidak boleh. Contoh,
barang ini kalau cash sekian 1 juta, kalau kredit 1.300.000. Orang itu bilang saya ambil barangnya tanpa bilang cash atau kredit, sehingga masih gantung ini cash atau kredit. Dan ini menimbulkan perselisihan ketika kemudian barang diserahkan, yang menyerahkan menyangka cash, yang beli menyangka kredit. Bisa jadi karena barangnya tadi belum jelas akadnya mau jual beli cash atau jual beli kredit. Maka ini adalah 2 akad dalam 1 jual beli. Maka hendaknya dijelaskan, saya ambil barang ini secara kredit atau saya ambil barang ini secara cash, sehingga tidak terjadi 2 akad. Baik, kalau demikian, karena saya kalau uang sejumlah itu tidak ada, maka saya beli secara kredit sesuai harga yang dimaksud 1 juta berapa tadi? 1.300.000 misalnya. Jadi baik, barangnya saya beli secara kredit karena memang saya tidak punya uang sejumlah itu, dengan harga 1.300.000. Ini sah karena akadnya cuma 1, yaitu akad kredit atau jual beli tempo. Atau alhamdulillah kalau 1 juta insya Allah tabungan saya masih cukup. Kalau begitu saya beli barang Anda senilai 1 juta dengan cash, berarti cuma 1, ini boleh. Tapi kalau kemudian ini cash 1 juta, kredit 1.300.000, mengatakan barangnya saya beli tetapi belum jelas mau diambil kredit atau tempo, maka ini namanya jual beli 2 akad dalam 1 transaksi, tidak jelas transaksi mana yang dipilih. Atau seperti tadi, jual beli barang, di satu sisi barang tersebut kalau belum lunas akadnya sewa, kalau sudah lunas akadnya beli. Ini mengandung gharar. Jadi pada saat terjadi jual beli ada akad yang harus ditandatangani. Ini diangsur selama 30 kali misalnya. Kalau ternyata nanti sebelum 30 kali bapak atau ibu tidak bisa ngangsur, maka status barang tersebut masih sewa dan kami berhak menarik barang tersebut karena belum terjadi jual beli. Kenapa? Karena belum lunas. Kalau belum lunas berarti belum terjadi jual beli. Nah, lalu barang ditarik oleh pemilik barang. Atau kemudian sesudah lunas, kalau sudah lunas maka akadnya bukan sewa, tapi akadnya beli, barang sudah menjadi milik pembeli. Nah, ini yang disebut dengan 2 akad dalam 1 transaksi, dan ini dilarang di dalam Islam. Jadi yang dilarang bukan di kreditnya, tapi di 2 akad dalam 1 transaksi. Nah, kadang-kadang bukan hanya di 2 akad dalam 1 transaksi yang dilarang, tetapi karena menggunakan jasa yang sering kita kenal dengan istilah leasing, yang mana Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di leasingnya tersebut itu statusnya memberikan pinjaman uang kepada kita untuk membeli barang, sehingga listnya bukan list harga barang tapi list uang yang dicicil. Jadi bukan harga barang, kalau 30 juta sekian, kalau 20 juta sekian, kalau 10 juta sekian, maka ini jelas transaksi ribawi karena kita melakukan jual beli menggunakan pihak ketiga dengan cara kita meminjam uang untuk beli. Ini namanya riba, itu tidak diperbolehkan.